mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar lebih lagi bagaimana kebaikan Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita, kakak mau ajak adik-adik semua di rumah maupun dimanapun berada untuk kita berdoa, lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dengan kakak-kakak sekolah minggu boleh Tuhan kembali berkumpul Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu secara online ya Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan masih boleh berikan dalam kehidupan kami. Kalau boleh sebentar kami akan belajar Tuhan tentang kebenaran Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ajari kami Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan boleh mengerti Tuhan maksud dari kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menerapkannya di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak kesenangan dalam nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu, kami berdoa Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga kakak-kakak sekolah minggu boleh mengabarkan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa yang sederhana, sehingga adik-adik sekolah minggu boleh mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tahu nggak? Mika itu diambil dari mana? Ya benar, dari Perjanjian Lama. Oke, buat adik-adik yang bisa membaca, kakak mau ngajak adik-adik untuk membaca di dalam hati. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, silakan dengarkan dengan baik-baik dan dengan seksama ya adik-adik. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Sampai demikian pembacaan ayat Alkitab kita. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita itu belajar bagaimana Tuhan itu sangat peduli dengan semua umat manusia. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa itu Mika? Siapa ya kak? Mika. Nah, Mika itu ialah seorang nabi. Loh, kak, kok disebut nabi? Ya, karena Tuhan itu langsung berbicara kepada Mika. Jadi pada zaman dahulu sekali, itu lama banget sebelum Tuhan Yesus lahir, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, bangsa Yehuda itu sangat jauh dari Tuhan. Moral mereka turun, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kehidupan mereka itu jauh sekali dari keinginan dan kehendak-kehendak Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih yang mereka lakukan? Mereka itu sering banget melanggar hukum, berbuat dosa, tidak lagi mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akhirnya marah dong sama mereka. Akhirnya mereka dijajah deh sama bangsa-bangsa lain. Adik-adik, tapi Tuhan itu sangat baik. Dia penuh kasih, penuh sabar. Dia itu sayang sekali kepada umat manusia. Akhirnya Allah berbicara deh sama Nabi Mika bahwa ia akan mendatangkan seorang raja yang akan memerintah nantinya, dan raja itu akan memulihkan keadaan bagi orang-orang Israel. Adik-adik
tahu nggak, berita yang disampaikan Nabi Mika itu membuat sebuah sukacita yang luar biasa bagi bangsa Israel, termasuk juga kita. Apa sih Kak berita yang disampaikan oleh Nabi Mika tersebut? Nabi Mika mengatakan bahwa suatu saat nanti akan lahir, akan datang seorang juru selamat dari kota kecil bernama kota Bethlehem. Adik-adik, kota Bethlehem itu ialah kota yang sangat kecil di negeri Yehuda. Udah kecil, gak banyak orang, gak serame seperti di kota Medan ini. Adik-adik, kota Bethlehem itu sangat tertindas tahu. Tidak diperhatikan karena kota kecil. Tetapi dari kota kecil tersebut ternyata Tuhan mampu mendatangkan seorang raja yang bisa seorang raja yang besar, seorang raja yang bisa menyelamatkan umat manusia. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan pasti akan memakai adik-adik, akan menggunakan adik-adik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak, kota Bethlehem ini merupakan kota di mana Raja Daud itu dilahirkan dan dibesarkan. Nah, raja yang dijanjikan Allah tersebut harus berasal dari keturunan Daud. Oleh sebab itulah raja yang dijanjikan itu lahir di kota Bethlehem. Jadi ada yang tahu nggak sih siapa raja itu? Siapa ya? Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama, raja itu disebut sebagai Raja Mesias. Tahu nggak sih apa arti Mesias? Arti Mesias itu ialah yang diurapi. Jadi Raja Mesias itu disebut juga sebagai Yesus Kristus. Jadi bulan depan nih, bulan Desember, kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja yang sudah dijanjikan oleh Nabi Mika. Betapa baiknya Tuhan, betapa Ia mengasihi kakak, mengasihi adik-adik di rumah, sehingga Ia mau turun ke bumi sebagai Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua umat manusia dari semua dosa-dosanya. Nah, adik-adik, jadi apa dong tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Tugas kita ialah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, anak Tuhan tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh membantah, harus mengasihi sesama manusia, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini itu kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Amin adik-adik. Sedemikian renungan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus telah hadir di bumi ini Tuhan untuk menyelamatkan kami umat manusia dari setiap belenggu dosa, dari setiap pelanggaran kami Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan agar kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami ya Bapa. Bapa berkati adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak kesenangan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan, penuhi setiap kebutuhan, keperluan dalam pertumbuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah